Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Nah, sebelum kita belajar terlebih dahulu kita membaca doa. Ke depan Alvin, ketua pimpin doa. Ya, yuk kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmu bagi saya dan berilah saya kepahaman. Amin. Nah, silakan doa. Adab terhadap guru. Mari kita belajar banyak terhadap guru, sama-sama berlemu, siap hormat dan sopan. Taati nasihatnya, jangan yang baiknya. Kita ini saat akan bertanya, tidak banyak bicara, sama guru bicara, simak dengan sesama, saat ngajar bandirmu, tidak berpaling muka, saat di hadapan
Ya, silakan tepuk tangan buat Alvin. Baik, terima kasih. Pada Huraino. Terima kasih buat Alvin yang sudah memimpin doa di depan. Mari tepuk tangan buat Alvin. Sekarang Ibu akan mengecek kehadiran kalian ya. Ada yang hadir hari ini? Enggak hadir hari ini? Ada. Siapa? Syakir. Ada yang tidak hadir hari ini anak-anak Ibu? Ada. Nah, siapa? Syakir. Kenapa dia? Sakit. Ya, kita doakan kawan kita semoga cepat sembuh dan bisa mengikuti belajar seperti kita semua. Nah, untuk mengenang jasa pahlawan yang telah memperjuangkan negara kita Indonesia, kita nyanyikan lagu kebangsaan kita, yaitu lagu Indonesia Raya ya. Kita nyanyi bersama-sama ya. Ya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Kita tadi sudah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Jadi anak ibu mari tepuk tangan yang sudah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Untuk mengingat materi yang minggu yang lalu, kita sudah belajar tentang cara memelihara kesehatan organ pada peredaran darah. Jadi materi kita hari ini yaitu ciri-ciri makhluk hidup. Ada yang tahu apa saja ciri makhluk hidup? Ada. Apa ciri-cirinya? Makhluk hidup adalah semua yang bisa bernafas, tumbuh, bergerak. Ada yang tahu anak ibu apa itu makhluk hidup? Ada. Ada. Coba. Makhluk hidup adalah semua yang bisa bernafas, tumbuh, bergerak, makan, minum. Ya, benar. Mari tepuk tangan buat Amni. Kasih semangat. Ya. Nomor 2. Mengapa kita perlu belajar tentang ciri-ciri makhluk hidup? Ada yang tahu? Coba Karin. Ibu Mi. Pertanyaan yang kedua. Mengapa kita perlu belajar tentang ciri-ciri makhluk hidup? Ada yang tahu? Saya, Bu. Coba Karin. Kita harus belajar tentang ciri-ciri makhluk hidup karena supaya bisa membedakan makhluk hidup dan benda mati. Agar tahu kebutuhan makhluk hidup, makanan, minum, udara, cahaya.
membuat kita lebih peduli dan sayang pada hewan, tumbuhan, dan sesama manusia. Membantu kita menjaga alam dan lingkungan sekitar. Benar. Karin, tepuk tangan buat Karin. Ya, sekarang kita belajar apa itu makhluk hidup ya. Makhluk hidup adalah salah satu organisme yang dapat mempertahankan dirinya dari berbagai perubahan lingkungan sehingga dapat berkembang biak. Seperti kita manusia, hewan dan juga tumbuhan. Dua, kita perlu belajar tentang ciri-ciri makhluk hidup. Karena belajar tentang ciri-ciri makhluk hidup sangat penting karena membantu kita mengenali kehidupan, menjaga lingkungan, memahami ilmu pengetahuan, dan menumbuhkan kepedulian serta rasa syukur atas ciptaan Allah dalam hidup ini. Yuk kita baca sama-sama tentang tujuan pembelajaran kita. Yuk. Atau apa? Melalui video YouTube beserta dididik dan menjelaskan pengertian makhluk hidup dengan tepat. Dengan media papan pintar, siswa mampu menyebutkan ciri-ciri makhluk hidup yang ada di lingkungan sekitar dengan teliti. Setelah mendengarkan penjelasan dari guru, peserta didik mampu mengidentifikasi ciri-ciri makhluk hidup yang ada di sekitar kita dengan benar. Ya, tepuk tangan buat anak ibu semua. Ya, sudah pintar semuanya ya. Sekarang kita mau nonton video. Nah, sekarang kita mau nonton video yang pertama dulu. Ya. Disimak dengan baik supaya mengerti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat rumah belajar, jumpa lagi dengan Bu Rusmi. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan belajar tentang ciri-ciri khusus pada hewan dan tumbuhan. Makhluk hidup selain manusia adalah hewan dan tumbuhan yang beraneka ragam. Hewan dan tumbuhan ini memiliki ciri khusus yang membedakan antara yang satu dengan yang lainnya. Ciri khusus hewan dan tumbuhan ini berhubungan erat dengan cara mendapatkan makanan dan mempertahankan diri dari serangan musuh. Ciri khusus pada hewan yang pertama adalah mempunyai lidah panjang. Lidah yang panjang dan lengket ini digunakan untuk menangkap mangsanya. Ciri ini terdapat pada cicak, bunglon, dan roket. Ciri khusus yang kedua adalah mempunyai kemampuan ekolokasi. Kemampuan ini digunakan untuk mendeteksi benda di tempat yang gelap. Ciri ini terdapat pada kelelawar. Ciri khusus yang ketiga adalah mempunyai bulu berduri. Bulu badan yang seperti duri ini digunakan untuk melindungi diri dari serangan musuh. Ciri ini terdapat pada landak. Ciri khusus yang keempat adalah mempunyai rangka luar yang keras. Rangka luar ini digunakan untuk melindungi diri. Ciri ini terdapat pada kepiting, udang, penyu, kerang, dan keong. Ciri khusus yang kelima adalah mempunyai tinta yang disemprotkan. Tinta berupa cairan hitam ini disemprotkan ketika menghadapi atau menyelamatkan diri dari musuh. Ciri ini terdapat pada gurita dan cumi-cumi. Ciri khusus yang keenam adalah mempunyai punuk. Punuk ini digunakan sebagai tempat menyimpan cadangan makanan berupa lemak bubuk. Ciri ini terdapat pada unta. Ciri khusus yang ketujuh adalah mempunyai bantalan perekat di kaki. Bantalan perekat pada telapak kaki ini digunakan untuk berjalan merayap di dinding.
Ciri ini terdapat pada cicak dan juga kakek. Sekarang kita nonton video yang kedua ya. Nah, anak ibu tadi sudah nonton video yang pertama. Sekarang video yang kedua. Ya, tadi kita sudah nonton video yang pertama. Sekarang kita nonton video yang kedua ya. Ya. Disimak dengan baik ya. Hai kawan-kawan, apakah kalian pernah merasa lapar? Pernah lapar anak ibu? Ada. Sangat lapar kita mencari Makan. makanan. Nah, Sama seperti Bo ya. yang sedang kelaparan. Siapa nama anak itu? Bom. Si Bo makan apa? Donat. Makan donat supaya dia nggak lapar lagi. Makhluk hidup. Apa sih yang dimaksud dengan makhluk hidup? Dan ciri-ciri lainnya apa saja ya? Kita simak yuk penjelasan berikut ini. Ciri yang pertama, makhluk hidup membutuhkan Nah, itu buah apa? Makanan. Buah-buahan. Tumbuhan dan hewan juga memerlukan makanan untuk tetap hidup. Makanan hewan biasanya berasal dari tumbuhan atau berasal dari Ini hewan. Tumbuhan yang memiliki zat hijau daun dapat membuat makanannya sendiri dengan cara menyerap air yang mengandung zat hara dan gas karbon dioksida yang kemudian diubah menjadi makanannya dengan bantuan cahaya matahari. Selain membutuhkan Bergerak makanan, tumbuhan dengan apa bergerak? juga pasti bergerak. Dengan matahari. Tumbuhan biasanya bergerak, namun tidak berpindah tempat seperti kita. Nah, bunga. Tumbuhan bisa berupa bunga yang mekar, Putri malu mengkucuk. bergerak ke arah cahaya dengan kaki seperti manusia dan Yo. bergerak ke arah cahaya. Makhluk hidup bergerak untuk mendapatkan makanan dan menghindari musuh. Nah, itu ikan apa namanya? Hiu. Kaki seperti manusia dan kerbau. Ada yang menggunakan Kaki dengan kita jalan berjalan kaki ya. cacing. Sapi jalan kaki. Manusia juga jalan kaki. Seluruh makhluk hidup pasti bertumbuh. Kita juga bertumbuh dari bayi hingga anak-anak sampai dewasa. Pertumbuhan manusia dapat ditandai dari tinggi dan berat badannya yang semakin bertambah. Sedangkan tumbuhan yang mengalami pertumbuhan dapat dilihat dari batangnya yang semakin tinggi dan daun yang semakin banyak. Begitu juga. Nah, itu buah apa namanya? Telur. Bila kita perhatikan selama satu Nah, itu anak ayam. 2 minggu, 2 minggu. 3 minggu, dan seterusnya akan tumbuh semakin besar. Berat dan tingginya juga akan semakin bertambah hingga berukuran sama seperti induknya. Itu dia 5 ciri-ciri dan kebutuhan makhluk hidup. Kita belajar bersama lagi di video berikutnya ya kawan-kawan. Sampai jumpa. Nak, pindah ke meja sana, nak. Sebelah sana. Pindah. Nah, terima kasih buat anak ibu yang sudah menonton video yang tadi. Siapa namanya yang makan donat tadi? Bom. Kenapa dia makan donat? Karena lapar. Kita kalau lapar minta makanan. Baik, kita akan masuk tentang penjelasan materi ciri-ciri makhluk hidup. Ya? Ciri-ciri makhluk hidup ada pengertian, jenis, dan ciri-ciri. 1.
Pengertian makhluk hidup. Ada yang tahu anak ibu apa itu makhluk hidup? Ada yang tahu apa itu makhluk hidup? Tahu. Apa? Coba. Adalah sesuatu organisme yang dapat pertahankan dirinya dari berbagai pertumbuhan lingkungan sehingga dapat berkembang biak. Ya, pintar anak ibu. Makhluk hidup suatu organisme yang dapat mempertahankan dirinya. Yang kedua, lalu siapa saja yang termasuk jenis-jenis makhluk hidup? Manusia. Apalagi? Hewan. Apalagi? Dan tumbuhan. Tumbuhan. Ada yang tahu siapakah manusia itu? Kita. Ya, kita semua adalah manusia. Manusia adalah makhluk hidup, makhluk ciptaan Allah yang paling sempurna di muka bumi ini. Dikarenakan manusia dilengkapi dengan akal dan pikiran. Manusia dapat melakukan suatu pekerjaan atau aktivitas seperti apa? Belajar. Ya, belajar. Terus? Lalu apa lagi? Ini gambarnya. Ini belajar, ini belajar memasak, ini jadi dokter. 2. Jenis dari makhluk hidup adalah hewan. Hewan juga termasuk makhluk hidup. Namun hewan tidak memiliki akal seperti manusia sebagai makhluk hidup yang sempurna. Nah, contohnya apa ini? Burung. Ini Buaya. Ikan. Ayam. Bebek. Sapi. Nah, ini contoh-contoh hewan. Jenis dari makhluk hidup adalah tumbuhan. Tumbuhan termasuk makhluk hidup yang bisa membuat makanannya sendiri. Karena tumbuhan menyerap air dan zat hara dari dalam tanah. Kemudian air tersebut disalurkan ke daun. Daun melakukan fotosintesis sehingga menghasilkan O2 atau oksigen yang kita hirup sehari-hari. Contohnya apa? Pohon, rumput, bunga. Lalu bagaimana ciri-ciri dari makhluk hidup? Bagaimana? 1. Makhluk hidup membutuhkan makanan dan minuman. Kita semua atau manusia membutuhkan makanan dan juga minuman. Selain itu, hewan juga membutuhkan makanan dan minuman. Namun ada perbedaan cara untuk mendapatkan makanan dari manusia ataupun hewan. Jika manusia, kita memperoleh makan dengan cara memasak. Kalau hewan mendapatkan makanan dengan minuman yang ada di lingkungan sekitarnya. Lalu tumbuhan bagaimana? Iya, tumbuhan juga membutuhkan makanan dan minuman. Tumbuhan dapat membuat makanannya sendiri melalui fotosintesis karena tumbuhan dapat menyerap air dan zat hara dari tanah. Ciri-ciri yang kedua, makhluk hidup berkembang biak. Baik manusia, hewan dan tumbuhan. Semua berkembang biak. Manusia berkembang biak agar mereka mendapatkan keturunan dan bentuk satu. Contohnya apa? Satu keluarga ada nenek, kakek, ayah, bunda, kakak, dan adik. Itu contoh manusia berkembang biak. Berkembang biak dengan cara bermacam-macam seperti bertelur, beranak, dan ada juga hewan beranak dan bertelur. Contohnya apa sayang? Hewan bertelur adalah ayam. Kalau ayam bertelur. Kalau sapi beranak. Kalau ular
beranak dan beranak. Nah, bertelur dan beranak. Kemudian pada tumbuhan berkembang biak, tumbuhan dapat dilakukan secara alami. Misalnya melalui tunas. Seperti pada tumbuhan pisang. Selain itu, berkembang biak secara alami dapat dilakukan juga melalui Biji. Contohnya apa? Mangga. Ini pohon apa? Pisang. Anak ibu pernah lihat pohon pisang di rumah? Pernah. Pohon kelapa pernah lihat? Pernah. Ciri-ciri yang ketiga, makhluk hidup tumbuh. Coba kalian perhatikan pada gambar yang ada di depan kalian. Contohnya pertumbuhan manusia dari Balita, anak-anak, remaja. Hingga jadi remaja seperti kita, dari bayi, balita, anak-anak, dan remaja. Ini siklus hidup pada manusia. Seperti yang di atas tadi ya. Kemudian hewan dari bertelur menetes menjadi anak ayam sehingga Jadi ayam dewasa. ini contohnya ini apa? Telur. Ini sudah apa? Menetas. Ini sudah jadi anak ayam. Ini sudah jadi Ibunya. ayam atau induknya. Induk ayam. Tumbuh pada tumbuhan dapat diperhatikan pada gambar yang pertama, biji atau benih, kemudian membelah tunas, lalu tumbuh akar, batang, dan daun. kemudian akar, batang, daun, bunga, dan yang terakhir adalah bunga mekar. Nah, ini contohnya, ini benih, tunas, tumbuh dewasa, Berbunga, berbuah. Ciri-ciri keempat dari makhluk hidup yaitu makhluk hidup bernafas. Manusia bernafas dengan menggunakan apa? Paru-paru. Ya, pintar anak ibu, paru-paru. Sedangkan hewan bernafas? Ada yang menggunakan paru-paru dan juga yang menggunakan insang seperti ikan, burung. Nafas dengan menggunakan paru-paru dan puding-puding udara. Sedangkan cacing bernafas dengan menggunakan kulit. Ya, pintar anak ibu. Sedangkan hewan bernafas ada yang menggunakan paru dan juga yang menggunakan insang seperti ikan. Ada juga yang menggunakan insang, paru-paru, dan pundi-pundi udara. Sedangkan cacing bernafas dengan menggunakan kulit. Yang kelima, ciri-ciri yang kelima makhluk hidup adalah beradaptasi. Salah ada. Bergerak. Ulang lawak tu. Ini mah. Ciri-ciri yang kelima. Ciri-ciri yang kelima adalah makhluk hidup bergerak. Manusia dapat bergerak, berjalan dan berlari menggunakan kakinya. Seperti ini. Ini berlari, ini berjalan. Hewan juga dapat bergerak. Contohnya hewan bergerak. Burung bergerak dengan apa? Sayapnya. Ya, sayap. Untuk terbang. Ikan bergerak dengan apa? Dengan sendirinya. Untuk apa dia? Untuk berenang. Ya, untuk berenang. Harimau, kucing, kuda, dan sapi bergerak Dengan kakinya. Ini gambar apa namanya sayang? Burung. Ini? Ikan. Ini? Harimau jalannya? Kucing. Sapi. Dari harimau sampai sapi, ini dia berjalan dengan apa? Kaki. Iya, dengan kaki seperti kita. Sedangkan tumbuh bergerak
Mengikuti oh, tumbuhan. Ini maju. Sedangkan tumbuhan bergerak mengikuti arah datangnya sinar matahari. Namun tumbuhan tidak berpindah tempat, hanya saja tumbuh. Nah, seperti contoh. Ini tidak ada matahari. Ini ada sinar matahari. Nah, CO2 mengeluarkan O2 menghirup HO2. Ciri-ciri yang keenam makhluk hidup peka terhadap rangsangan. Nah, manusia memiliki bagian-bagian tubuh yang peka terhadap rangsangan. Misalnya apa? Mata peka terhadap sinar matahari. Nah, telinga peka terhadap suara. Hewan juga peka terhadap rangsangan seperti siput. Ia melakukan ke dalam Kangkangan. Ia akan masuk ke dalam kangkangnya jika ia dapat sentuhan atau merasa terancam. Begitu juga dengan cicak akan melepaskan ekornya. Akan mana akan? Ya akan masuk Pak cicak. Begitu juga dengan cicak akan melepaskan ekornya jika terkena sentuhan. Ini binatang apa? Siput. Ini cicak. Ini siput. Begitu juga pada tumbuhan putri malu. Ada pernah lihat anak ibu putri malu? Pernah. Nah, bagaimana kalau sentuh putri malu? Begitu juga pada tumbuhan putri malu. Putri malu akan menutup daunnya jika terkena sentuhan. Pernah temukan di mana putri malu tumbuh? Di sungai. Di sungai. Di mana lagi? Di hutan juga ada. Di sawah. Di sawah juga ada. Pintar anak ibu. Tepuk tangan ya buat anak ibu. Sudah pintar ya. Ciri-ciri yang ketujuh makhluk hidup adalah beradaptasi. Beradaptasi adalah berkemampuan untuk hidup dalam menyelesaikan diri dengan lingkungan sekitar. Contohnya apa sayang? Manusia berusaha membaur dengan manusia lain. Iya, kalian dan ibu adalah beradaptasi adalah berkemampuan untuk hidup dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitar. Contohnya, manusia berusaha membaur dengan manusia. Kalian dan ibu juga makhluk hidup karena semua ciri-cirinya pada kita. Kita semua patut bersyukur untuk keajaiban Allah yang berikan kepada kita. Dari penjelasan ibu, anak ibu, ada yang ingin bertanya? Tidak. Nah, berarti anak ibu sudah jelas semuanya ya? Ya. Sudah pintar ya. Mari tepuk tangan buat anak-anak ibu sudah pintar. Ya. Di depan ibu sudah Pujit ibu. Di depan ibu sudah menyiapkan papan pintar di depan tentang ciri-ciri makhluk hidup. Ada makan minum, bertumbuh, Biak, bernafas, bergerak, beradaptasi, berangsang. Nah, ibu sudah menyediakan gambar di meja ibu. Nah, nanti anak ibu pilih gambar yang sesuai dengan papan pintar. Nah, misalnya makan dan minum. Anak ibu cari yang mana makan dan minum, lalu dimasukkan ke dalam Makan minum. Nah, siapa maju duluan? Aku. Ya, coba Karin. Coba ambil Karin. Coba, jangan lupa ya. Kawan-kawan, ini pertumbuhan kita saat bernafas. Ya, ini gambar
Bernafas. Gambar apa itu? Paru-paru di mana, Bu? Sekarang kita masukkan. Mana bernafas? Ya. Bisa? Bisa. Nah, mari tepuk tangan buat Cuk Karin yang sudah maju ke depan. Nah, lalu siapa lagi? Ya, kakak dulu ya. Nah, coba kakak pilih yang mana? Hati-hati ya. Yang mana kakak? Apakah bertumbuh, bergerak? Coba. Yang mana? Berkembang biak. Ini kawan-kawan gambar berkembang biak ya. Ya, pada ayam berkembang biak. Bisa. Nah, kasih tepuk tangan lah buat kakak. Nah, siapa lagi? Amni ya, maju depan. Hati-hati ya. Hati-hati. Sini aja. Yang mana? Ini bergerak. Masukkan. Itu gambar apa, Amni? Bergerak. Nah, mari tepuk tangan. Beri tepuk tangan buat Amni. Ada lagi? Siapa mau lagi depan? 2 lagi. 1, 2, 3. Ayo Alvin, maju. Yang mana Alvin? Apa itu Alvin? Kasih buat teman dulu. Ini contoh gambar bertumbuh. Mana bertumbuh? Alvin, sini. Itu gambar bertumbuh. Tepuk tangan ya Bu Alvin. Ada lagi? Siapa mau ya? Coba Abang Nizam. Yang mana? Ini merangsang ya. Merangsang pada Putri Malu. Di mana merangsang Abang Nizam? Ya, terima kasih. Tepuk tangan. Ada lagi? Siapa lagi? 2 lagi. Ayo cepat bangun. 2 lagi. Siapa mau bangun aja? Bangun Abang? Enggak apa-apa, bangun aja. Mau gambar apa? Beradaptasi kah? Apa? Di gambar makan minum. Pada manusia. Di mana? Di mana? Makan dan minum. Apa ya? Balik. Beri tepuk tangan. 1 lagi, ayo siapa? 1 lagi. Kakak mau 1 lagi. Nah, kasih buat teman. Nampak? Ya. Mana adaptasi? Ya. Nah, kasih tepuk tangan dulu. Dari papan pintar anak ibu ada ingin bertanya? Tidak, berarti sudah paham kan? Sudah bisa kan bedakan mana yang merangsang, mana yang beradaptasi? Sudah bisa kan? Udah. Alhamdulillah, anak ibu sudah bisa. Sekarang kita akan membuat kelompok. Coba anak ibu atur kelompok. Aturkan meja dan kursi. Buat kelompok, 3 kelompok ya. Meja gede aja.
Alfi meja aku nak ke. Kap aku untuk belum kita. Ada baca menjaya deh kalau ini. Oi. Kamu oi. Bawa kursi. Kan ini tinggal duduk aja. Betul, meja nggak cukup Alvin, banyak. sebelah sini Alvin. Benar. Mana lupa. Hai. Oh. Hamzam. Oh, hai. Nó là gì ai? Nhà là cái dạ bè thì ngủ. Sudah. Ada Sudah. mak. Nah, ini kelompok 1. Oh, itu kelompok 2. Dan Kelompok 3. 3. Sekarang Ibu akan membagikan tugas. Sebelum kita kerja kelompok, kita nyanyi dulu biar semangat badan kita ya. Ya. Nah. Yuk kita nyanyi sama-sama ya, bangun. Sebelum kita mengerjakan tugas kelompok, kita nyanyi dulu ya, anak. Ya. Seperti ini. Dari makhluk Hidup. Satu mutu makan. 2 dapat bergerak. 3 berkembang biak. 4 tumbuh besar. 5 bisa bernafas. 6 lekat terhadap rasa. Satu kali lagi. Iya. Ciri makhluk hidup. 1 butuh makan. 2 dapat bergerak. 3 berkembang biak. 4 tumbuh besar. 5 bisa bernafas. 6 lekat terhadap rasa. Kayaknya kurang semangat anak-anak. Sekali lagi nyanyi ya. Ya, bangun ya. Ciri makhluk hidup. 1 butuh makan. 2 dapat bergerak. 3 berkembang biak. 4 tumbuh besar. 5 bisa bernafas. 6 yang terakhir lekat terhadap rasa. Goyang baju goyang. Sekali lagi ya. Ya. Ciri makhluk hidup. 1 butuh makan. 2 dapat bergerak. 3 berkembang biak. 4 tumbuh besar. 5 bisa bernafas. 6 yang terakhir lekat terhadap rasa. Nah, boleh duduk lagi kembali. Sudah semangat? Sudah. Sudah semangat anak ibu? Sudah. Alhamdulillah. Mari tepuk tangan. Sekarang ibu akan memberikan tugas kelompok ya. Dikerjakan bersama-sama. Ya. Oh, arah. Ini kelompok 1. Ini kelompok 3. 3. Kerja sama-sama ya. So, ampun. Nah, jangan lupa tulis nama ya. Nama dan nama kelompok berapa, nama. A, B, C. Pulang. Nah, kerja bersama ya anak ibu. Nah.
Semua jawaban ada di buku. Coba anak ibu lihat ya di buku cetak ya. Koleh. Ayo kerja kelompok. Nah, lihat di sini lihat jawabannya ada pada buku. Yang memiliki di sini. Dibaca-baca ada pada buku cetak ya. Di situ ada jawabannya. Apa itu ciri-ciri makhluk hidup? Dilihat pada buku. Yuk baca-baca Alvin. Kerja. Jawaban kasih buat ketua kelompok biar ditulis ya. Baca-baca di buku cetak. Di situ ada jawabannya. Ayo semangat, semangat kita kerja kelompok. Ayo kerja kelompok. Ayo tulis ya. Baca-baca ya. Dilihat pada buku cetak. Di situ semua ada jawaban. Jangan panjang-panjang, disingkat saja. Mana? Ciri makhluk hidup mana? Coba. Di mana bukunya? Coba lihat. Kerja ya, kerja kelompok, diskusi ya. Diskusi bersama-sama, jangan kerja sendirian. Nama juga kerja kelompok. Kerja harus bersama-sama. Ya kerjanya ya sama-sama ya. Dibaca di buku cetaknya. Di situ ada jawaban. Disingkat saja. Nah, anak ibu nama di atas itu ketua kelompok ya, namanya ya. Siapa ketua kelompok? Ditulis di atas. Enggak, cuma berempat kalian. Ya. Disingkat aja ya jawabannya ya. Disingkat saja sayang ya. Jawabannya ya. Nah, jangan lupa ketua kelompok ditulis di atas namanya. Ya. Siapa ketua kelompok di atas namanya? Apa-apa. Gimana Nizam? Udah bisa? Ini ketua kelompok siapa? Jangan lupa ditulis di nomor 1 ketua kelompok. Ya sudah nggak apa-apa di sini. Sudah siap? Terus semangat ya kerjanya. Semangat. Ayo semangat kerja kelompoknya. Ayo. Kerjanya bersama-sama dengan kawannya.
Sudah habis? Kerjanya bareng-barengan ya. Dengan kawan-kawan. Jangan kerja sendiri-sendiri. Ini pohon apa? Ini pohon apa? Bunga apa nih? Ini? 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 Hilang. Ini bunga apa sih namanya? Katun ini? Putri madu. Pernah lihat putri madu? Sudah siap anak? Kalau belum kerjakan sama-sama supaya cepat selesai ya. Nah, kerjakan sama-sama. Kelompok 2. Kalau ditulis mawar juga boleh kelompok 2. Mawar juga boleh. Kelompok mawar juga boleh. Ini bunga apa namanya? Ikram. Sudah Karim? Sudah. Tumbuhan. Ini selesai nah? Sudah selesai anak ibu, sudah siap? Sudah. Kalau sudah siap, kita presentasikan ke depan ya. Nah, kalau sudah siap, kelompok 1 sudah siap? Sudah. Kalau sudah siap, ayo maju kelompok 1 presentasi ke depan. Sana, jadi. Jika sudah siap, kelompok 1 kita presentasikan ke depan ya. Ayo maju. Kelompok 1 presentasikan hasil kerja kelompok kalian. Berdiri di sini. Nah, ketua kelompok membaca ya. Membaca Judalfa, enggak apa-apa. Ya, ayo kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan Mempresentasikan diri. Soal 1. Jelaskan pengertian makhluk hidup. Makhluk hidup adalah segala sesuatu yang mempunyai ciri-ciri kehidupan. Yang makhluk lain, hidup tanggapi dapat ya. bernafas. 2. Tapi kelompok 1 Sebutkan yang ciri-ciri dipresentasikan di utama depan. makhluk hidup.
bernafas, bergerak, tumbuh dan berkembang biak, membutuhkan makanan, peka terhadap rangsang, berkembang biak, mengeluarkan zat sisa. Apa yang terjadi jika makhluk hidup tidak bisa bernafas? Jika makhluk hidup tidak dapat bernafas, organ-organ tubuh berfungsi normal dan pada akhirnya manusia bisa mati. 4. Sebutkan perkembangbiakan tumbuhan secara alami melalui tunas dan biji. Contoh, pisang, bambu, cocor bebek, mangga, rambutan, jambu, padi, jagung. 5. Berikan contoh hewan dan tumbuhan yang menunjukkan kelompok ciri lain bergerak. menanggapi ya. Kawannya Hewan, presentasi di depan. kucing, Dengarkan baik-baik. burung, ikan, dan lain-lain. Tumbuhan, bunga, matahari, putri malu, akar, tumbuhan, dan lain-lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat kelompok 1 yang sudah mempresentasikan hasil kelompok kalian. Mari beri tepuk tangan dulu buat kelompok 1. Nah, lalu maju kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil kelompok kalian. Siap-siap kelompok 3 ya. Mana ketuanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Soal 1. Jelaskan pengertian makhluk hidup. Jawaban. Makhluk hidup adalah segala sesuatu yang memiliki ciri-ciri kehidupan seperti bernafas, tumbuh, bergerak, dan berkembang biak. 2. Sebutkan ciri-ciri utama makhluk hidup. Ciri-ciri makhluk hidup: bernafas, bergerak, tumbuh dan berkembang, membutuhkan makanan dan minuman, peka terhadap rangsangan, berkembang biak, mengeluarkan zat sisa. 3. Apa yang terjadi jika makhluk hidup tidak bisa bernafas? Tubuh tidak mendapat oksigen sehingga sel tidak menghasilkan energi. Akibatnya, makhluk hidup akan lemas, sakit, atau mati. 4. Sebutkan perkembangbiakan tumbuhan secara alami melalui tunas dan biji. Tunas: pisang, bambu, cocor bebek, biji, mangga, rambutan, jambu, padi. 5. Berikan contoh hewan dan tumbuhan yang menunjukkan ciri bergerak. Hewan: kucing, burung, ikan. Tumbuhan: bunga, matahari, putri malu, dan lain-lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat kelompok 2 yang sudah mempresentasikan hasil kelompok 2. Beri tepuk tangan buat kelompok 2. Nah, sekarang maju kelompok 3. Nah, sekarang presentasi kelompok 3 ya. Ayo maju depan. Presentasi hasil kerja kelompok kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja kami. 1. Jelaskan pengertian makhluk hidup. Makhluk hidup adalah segala sesuatu yang memiliki ciri-ciri kehidupan, yaitu bernafas, tumbuh, bergerak, berkembang biak, membutuhkan makanan, peka terhadap rangsangan, serta mengeluarkan zat sisa. Contohnya makhluk hidup: manusia, hewan, tumbuhan, dan
mikroorganisme. Perbedaan dengan benda mati. Makhluk hidup dapat melakukan aktivitas biologis dan mempertahankan hidupnya. 2. Sebutkan ciri-ciri utama makhluk hidup. Ciri-ciri utama makhluk hidup yaitu 1. Bernafas. Semua makhluk hidup membutuhkan oksigen atas karbon dioksida untuk proses pernapasan. 3. Bergerak. 2. Bergerak. Hewan bergerak dengan berpindah tempat, sedangkan tumbuhan bergerak mesti tidak berpindah. Misalnya putri malu menutup daunnya. 3. Tumbuh dan berkembang. Ukuran tubuh bertambah besar dan menjadi berupa bentuk seiring bertahannya usia. 4. Membutuhkan makanan dan minuman untuk memproses energi. 5. Peka terhadap rangsangan. Makhluk hidup dapat merespon perubahan sekitarnya. Misalnya, manusia menutup mata ketika terkena matahari cahaya terang. 6. Berkembang biak agar jenisnya tidak punah. 7. Mengeluarkan zat sisa. Kelompok yang Misalnya lain keringat, urin, dan karbon dioksida. 3. Apa yang terjadi jika makhluk hidup tidak bisa bernafas? Jika makhluk hidup tidak dapat bernafas, tubuh tidak memperoleh oksigen dan diperlukan untuk menghasilkan energi. Sel-sel tubuh tidak bisa melakukan mentalimen dengan baik. 4. Sebutkan perkembangbiakan tubuh secara alami melalui tunas dan biji. Melalui tunas, contoh pisang, bambu, cocor bebek. Melalui biji, contohnya mangga, jambu, rambutan, padi, dan jagung. 5. Berikan contoh hewan dan tumbuhan yang menunjukkan ciri bergerak. Hewan: kucing berlari mengejar tikus, burung terbang di udara, ikan berenang di air. Semua contoh ini menunjukkan bergerak berpindah tempat. Tumbuhan: bunga matahari kelompok lain menanggapi. menghadap ke arah datangnya cahaya matahari. Putri malu menutupkan daunnya ketika disentuh. Akar tumbuh bergerak menuju air di dalam tanah. Semua contoh ini menunjukkan penggerakan meskipun tumbuhan tidak berpindah tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kelompok 3 yang sudah mempresentasikan hasil kelompok mereka. Tepuk tangan dulu di kelompok 3 dan tepuk tangan untuk semua kelompok ya. Dari hasil presentasi tadi, anak-anak ibu ada yang ingin bertanya? Tidak. Jika tidak ada yang bertanya, ibu akan memberikan tugas evaluasi. Tugas mandiri ya. Ya. Dikerjakan sendiri-sendiri. Ini tugas mandiri ya. Dikerjakan sendiri-sendiri. Dikerjakan sendiri-sendiri ya. Dikerjakan sendiri-sendiri. Jangan mencontek. Tuh dulu. Bisa apa nak ibu? Pasti bisa. Kerjakan dulu ya. Tulis jawaban di sini. Di sini jawabannya. Tulis jawabannya ya.
Sudah dapat semuanya? Sudah dapat soal? Sudah dapat soal? Ini soal kering. Ya, dikerjakan mandiri. Sendiri-sendiri dikerjakan. Nama juga mandiri. Ya. Kerjakan sendiri-sendiri ya. Ya. Dikerjakan sendiri-sendiri. Anak ibu pasti bisa. Tadi kan sudah menyimak materi ibu dengan baik. Anak ibu pasti bisa kerjakan tugas. Kerjakan ya. Anak ibu pasti bisa. Semua soal dan jawaban ada pada materi ibu yang jelaskan tadi di depan. Sudah siap anak ibu? Kalau belum selesaikan ya. Kalau sudah selesai kita kumpulkan. Kalau belum selesaikan dulu. Sudah siap? Belum. Kerjakan ya. Kalau sudah siap nanti kita kumpulkan. Gimana anak-anak? Sudah siap? Gimana? Sudah siap apa belum? Sudah. Kalau sudah siap, kumpulkan ya ke depan. Berupa tugas kelompok tadi dikumpulkan ya. Hati-hati, hati-hati. Dikumpulkan ke depan kalau sudah siap ya. Ya. Sudah? Semuanya sudah dikumpulkan? Sudah. Kalau sudah kumpul, pelajaran yang hari ini yang kita dapat kita simpulkan bahwa dari ciri-ciri makhluk hidup. Hari ini kita sudah belajar, maka dapat disimpulkan bahwa pelajaran kita hari ini sudah belajar tentang ciri-ciri makhluk hidup. Makhluk hidup adalah semua yang memiliki ciri-ciri kehidupan, jenisnya meliputi manusia, hewan, tumbuhan. Mereka memiliki ciri umum dan ciri khusus yang berguna untuk beradaptasi serta mempertahankan hidup agar tetap bertahan sehingga tidak punah. Terus yang terakhir juga
dapat disimpulkan dapat mengetahui pula beberapa tujuan dan manfaat dalam mempelajari ciri-ciri makhluk hidup sehingga meningkatkan rasa peduli terhadap lingkungan serta menumbuhkan rasa syukur kepada Allah yang Maha Esa. Nah, sekarang refleksi. Sekarang Ibu ingin umpan balik dari kalian. Apakah kalian senang belajar dengan Ibu? Apakah kalian bahagia hari ini belajar dengan Ibu? Apakah kalian sangat menyenangkan belajar dengan Ibu? Apakah kalian sedih belajar dengan Ibu? Nah, sekarang Ibu sudah menyiapkan kertas post-it ini. Ibu bagi satu-satu, lalu kalian tulis. Nah, sangat menyenangkan, bahagia. Lalu senang, lalu ditempelkan di sini kalau sangat menyenangkan, ya. Tulis, apakah anak Ibu hari ini senang belajar dengan Ibu? Apakah boleh ditulis dengan gambar dan boleh juga ditulis dengan kata-kata, ya. Ya. Ditulis apakah anak Ibu senang, bahagia, sangat menyenangkan. Ditulis gambar juga boleh, ya. Jut, bisa. Ya. Iya. Ya. Boleh ditulis gambar, boleh ditulis dengan kata-kata, lalu ditempelkan di papan tulis. Kalau sudah siap, ya teruskan tempelkan. Hati-hati, ya. Ibu ingin melihat apakah anak Ibu hari ini senang belajar dengan Ibu? Hati-hati, ya. Sudah siap semuanya? Sudah siap semuanya? Abang Nizam, sudah siap? Ya, bisa. Sudah siap semuanya? Sudah. Satu lagi. Abang, ayo tempelkan, Abang. Satu lagi. Ya, terima kasih buat anak-anak Ibu. Berarti anak Ibu hari ini belajar sangat menyenangkan. Terima kasih ya buat anak-anak Ibu. Beri tepuk tangan dulu buat anak-anak Ibu. Terima kasih selalu, ya.
Materi selanjutnya, materi minggu depan kita akan materi selanjutnya yaitu ancaman krisis energi dan energi alternatif. Ini adalah materi minggu depan ya, yaitu ancaman krisis energi dan energi alternatif. Nah, nanti kalau pulang anak ibu hati-hati, jangan menyeberangi jalan sembarangan. Kalau pulang lihat-lihat kawan ya. 1, 2, 3. Kalau pulang lihat kiri dan kanan ya, jangan sembarangan. Jangan lupa belajar di rumah ya, tetap semangat tanpa mengeluh. Sebelum kita pulang, kita berdoa. Yuk kita, ayo Alvin maju depan pimpin doa supaya kita pulang. Nah, pimpin Alvin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma firli dunubi waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira waliyamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat bi'aini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Selawat. Bagi alana ilmu yang engkau berikan kepada kami, pahamkanlah kami, keluarga kami, kerabat kami, dengan berakhirnya doa tadi dan maka berakhirlah dengan berakhirnya salawat tadi, maka berakhirlah pula pembelajaran kita hari ini. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, gerak.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, silakan duduk kembali. Nah, boleh pulang ya. Satu. Tunggu dulu, jangan pulang ya. Tunggu dulu, jangan pulang. Assalamualaikum. Salam. Waalaikumsalam. Kak.